Oke, di video kali ini kita akan sharing bagaimana caranya mempercepat pertumbuhan melanokrisum dengan cara yang cepat dan mudah. Bagaimana tips triknya? Simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harsya di channel Aska Garden Indonesia, channel yang bahas tentang dunia tanaman, terutama tanaman hias, baik itu cara perawatan, cara budidaya, dan lain-lain yang akan saya sampaikan secara tuntas dan lengkap. Oke bunda dan teman-teman, di video kali ini saya akan sedikit sharing, berbagi informasi bagaimana sih caranya mempercepat tanaman Philodendron melanokrisum. Oke, kita akan lanjut ke masuk pembahasan kali ini. Oke teman-teman, di depan saya ada 4 pot ya. Itu Philodendron melanokrisum. Itu saya beli per tanggal 30 Oktober 2021. Sekarang tanggal 21, berarti ada sekitar 50 hari dari saya beli. Dari situ waktu itu saya beli ini dari satu seller ya. Ini ada daun pancing. Terus waktu itu ada 1 daun dan plus cingit. Jadi dalam waktu 50 hari itu ada penambahan 2-3 daun. Ini tambah 3 daun. Di sebelah ini tambah 2 daun plus ya. Ini kelihatan di bawah daun pancing man ini ya. Terus yang ini juga sama. Ini daun pancing, kelihatan ya. Ini ada 2 daun baru. Jadi dalam waktu 50 hari itu ada penambahan 2-3 daun. Sebenarnya agak sedikit lambat karena waktu itu tanaman yang saya beli saya bongkar, terus saya pindah ke pot Eiffel 20 seperti ini. Jadi dia harus adaptasi dulu. Kalau tidak adaptasi itu akan lebih cepat. Kalau untuk sekarang pertumbuhannya melanokrisum di tempat saya, kalau sudah cocok dengan media seperti ini, itu ada penambahan daun sekitar 1 bulan 2 daun. Itu rata-rata yang saya alami. Oke, dan di video kali ini saya akan sedikit cerita tips trik bagaimana sih mempercepat pertumbuhan dari melanokrisum. Intinya kalau Philodendron bertambah daun itu akan bertambah nilai ekonomisnya. Selain itu bertambah daun juga akan memperbesar dari ukuran daunnya. Di sini kelihatan ini daun pancing ya, seperti ini. Ini daun pancing, ini daun pertama di sini ya. Daun kedua, daun ketiga. Daun ketiga sudah seukuran dengan daun pancingnya. Bahkan lebih besar daun anakannya, apalagi yang di atasnya ini nanti sudah lebih besar lagi. Bagaimana tips saya memperbanyak? Intinya ini teman-teman, saya akan membahas sebenarnya ada beberapa faktor ya. Ada media tanam, ada nutrisi, ada sinar matahari, dan lain-lain. Dan saya akan bahas dari satu sisi, yakni sisi turus. Oke, di sini ada 3 turus. Saya tempelkan melano di langsung 3 turus. Waktu itu saya beli, saya percaya kalau untuk Philodendron, kalau dia ada tempat untuk merambat, untuk menempel akar, pertumbuhannya akan cepat dan akan melesat. Oke, itu adalah kesimpulan di kelas merambat kayak Philodendron, Monstera, Epipremnum, dan lain sebagainya. Jadi begitu saya beli, waktu itu kan tidak ada turus ya, langsung saya pasangi turus. Jadi adaptasinya 2 kali. Yang pertama adaptasi media tanam baru ya, seperti ini. Ini saya pakai media tanam sekam mentah 2 bagian dan humus bambu 1 bagian. Saya cuma pakai 2 media tanam saja. Nanti tinggal kita tambahkan furadan untuk membunuh hama-hama yang ada di tanah. Oke, sudah ada media, kita ganti, terus kita masukkan di pot, terus kita kasih turus. Tanaman disitulah mulai adaptasi. Yang pertama di media tanam yang baru, dan yang kedua dengan turus yang baru. Jadi ada waktu sekitar 1 minggu ya, sampai 10 hari dia akan adaptasi dengan lingkungan yang baru. Setelah cukup diadaptasi, dia akan naik dan akan tumbuh secara melesat. Oke, jadi dari 50 hari yang dari saya beli ya, itu sekitar 10 hari sampai seminggu sampai 10 hari itu untuk adaptasi. Setelah itu pertumbuhan melano akan sangat cepat. Karena apa? Sudah selesai adaptasi di tempat yang baru, di media tanam yang baru. Oke, jadi saya akan ambil dari satu sisi, yakni turusnya. Harus ada rambatan sejak awal. Oke, dan di sini saya ada melano yang lebih kecil ya. Ini budidaya saya sendiri. Ini ada daun pancing, di sini ada daun pancing ya. Di sini ada daun aktif 1 plus
cingit. Dan di sini di tempat saya hampir semuanya ya, semua Philodendron di tempat saya, Monstera, Syngonium, itu yang dia sudah saatnya naik akan saya pasang turus lebih awal. Jadi kalau sudah ada naik seperti ini akan langsung saya pasangi turus biar pertumbuhannya cepat. Kalau turus teman-teman boleh pakai apapun, boleh sabut kelapa, boleh lumut ya bahannya maksudnya. Itu silakan. Kalau tempat saya kebetulan saya pakai lumut ya, ini saya buat sendiri. Ini dari pipa 5/8 pipa kabel, terus saya liliti dengan lumut dan saya tali pakai tali bangunan. Untuk cara pembuatannya sudah saya share di video sebelumnya. Oke, jadi intinya Philodendron terutama Melanochrysum itu harus punya rambatan sejak awal. Bagaimana cara pasangnya? Ini kita akan lihatkan kalau di tempat kami. Oke, kita akan coba lanjut dengan pemasangan turus. Di tempat saya hampir semua Philodendron, Monstera, Syngonium, Epipremnum itu saya pakai pot yang sama, yakni pot Eiffel 20. Kenapa? Karena di tempat saya memang ke depan saya mau untuk tanian ya. Saya ingin mempunyai banyak tanaman, jadi semua akan saya settingkan dari awal memang pakai pot yang besar. Jadi besok ke depan saya cuma tinggal mencacah tanpa membongkar media tanam. Oke, jadi walaupun tanaman sekecil ini jangan kaget, ada di tempat saya semua pakai pot seperti ini, pot besar semua. Oke. Di tempat saya kalau pakai turus, kebetulan sekali lagi saya cuma buat sendiri ya seperti ini. Kalau saya sangat simpel, kebetulan saya pas nanam, ini kan melano, saya tanam di pojok ya. Kenapa saya tidak tanam tengah? Karena memang saya niat saya dari awal ini akan saya pasangi turus. Oke, karena niat saya pasangi turus, makanya tanaman saya pindah ke samping. Kalau saya membukanya cuma tinggal seperti ini, karena ini sudah jadi, tanamannya sudah hidup ya. Saya cuma tinggal membuat ini, saya cuma pakai bambu, terus saya sampai bawah seperti ini ya. Saya sedikit buka dengan apapun boleh. Kalau saya pakai kayu sih, pakai bambu. Bila sudah tinggal kita tancapkan dengan sekalian kita putar-putar karena biar dia masuk. Oke, di sini berarti tanamannya tidak kita bongkar, tidak stres ya. Terus juga tidak begitu mengganggu pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Iya. Itulah kenapa saya memakai pot ukuran 20 yang tinggi, karena sekali kita tancapkan dia akan erat. Seperti ini. Kelihatan ya? Agak miring. Oke, sudah selesai. Saya pakai pot, saya buat sendiri, pakai pot turus ukuran 60 cm. Bila sudah seperti ini, jangan langsung kita diamkan, cuman ini kan biasanya ruasnya kan agak menjauh dari turus. Oke, kelihatan. Saya akan dekatkan pakai karet gelang. Ini karet gelang yang biasa teman-teman. Terus kita tempelkan pakai karet gelang. Jadi karet gelang ini yang biasa untuk di makanan ya. Karet gelang ini akan rusak dengan sirinya di umur 1 bulan. Jadi tidak akan mengganggu pertumbuhan dari tanaman itu sendiri. Nanti dia akan patah dengan sendirinya saat akar sudah menempel di turus. Sudah seperti ini saja cara pemasangan turus. Di tempat saya sangat simpel. Namun efeknya itu pertumbuhannya yang sangat cepat. Jadi ini awalnya juga sama, kelihatan sekali ini ya. Ini ada masih kelihatan akarnya menempel erat ya. Bahkan dari daun muda pun dia sudah mulai keluar akar. Intinya kalau untuk tanaman merambat harus kita pasangi turus lebih awal biar pertumbuhannya cepat. Teman-teman bisa lihat, bisa cek tanaman yang tidak ada turusnya untuk Philodendron, untuk Syngonium, untuk Epipremnum itu biasanya pertumbuhannya akan sedikit terhambat. Di tempat saya semuanya kalau sudah mulai seperti ini, sudah posisinya hidup, semua akan saya pasangi turus dari awal. Oke teman-teman, itu adalah salah satu tips trik dari mempercepat tanaman Philodendron terutama Melanochrysum. Oke, mungkin itu sedikit informasi yang saya lakukan, sedikit saya informasi bisa bagi teman-teman. Mungkin bila ada pertanyaan silahkan ngisi di kolom komentar. Bila ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.